Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini, ya, tanggal 14 Agustus 2023. Baik, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir, bisa bersama-sama di acara ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat, sukses, bahagia, dan Iya. puji syukur juga, salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya Enda Ernawati Ekasari yang akan memandu acara Icon Talks pada hari ini yang akan dibawakan kita oleh tim kami dari HWHC, yaitu Health Wellness Holistic Coach. Jadi acara Icon Talks salah satunya adalah kami menghadirkan para coach terkait dengan health and wellness coaching. Baik, bersama kita pada malam hari ini guru, praktisi, juga seorang coach ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa bersama beliau terkait dengan health and wellness coaching ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara health and wellness, sebelum kita bicara coaching, wellness adalah suatu proses dalam kehidupan kita, bukan suatu kondisi sesaat, tapi adalah proses yang berjalan sepanjang hidup kita, di mana kita akan ingin mencapai suatu kondisi wellness. Ya, wellness itu tidak hanya sehat, tapi juga selain sehat, bahagia, seimbang, ya, tenang, berkah dan sebagainya. Itu sebenarnya ini dari wellness. Nah, dalam proses kita, siapapun kita, dimanapun posisi kita, sebaiknya kita selalu ingin menuju ke wellness. Siapapun pasti ingin menjadi wellness, dalam arti good health misalnya. Nah, dalam proses seperti ini, kami dari Health and Wellness Coaching ingin memberikan sumbangsi, ingin memberikan sharing, ingin berbagi bagaimana kita dalam proses itu membutuhkan training, membutuhkan counseling, membutuhkan coach, membutuhkan konsultasi, dan salah satunya adalah membutuhkan coaching. Bapak Ibu sekalian bisa menemukan atau mendapat informasi atau belajar kemanapun terkait tentang wellness. Dan di Icon sendiri kami juga sudah sering sekali membahas tentang wellness dari sisi dari beberapa sisi, baik itu dari saya, dari Pak Edi ya, dan banyak lagi pembicara-pembicara yang berbicara tentang wellness. Nah, ini semua pendekatan-pendekatan dalam people development ini terkait dengan kita memproses diri kita untuk menuju wellness sudah sebaiknya berjalan beriringan. Training, counseling, consulting ya, dan coaching. Semua pendekatan ini kita hadirkan di dalam acara Icon. Nah, khusus malam hari ini, kami dari tim, ya dari teman-teman Health and Wellness Coaching adalah bagaimana kita menuju health and wellness ini melalui pendekatan coaching. Dengan topik khusus yaitu terapi pola hidup sehat menuju pribadi yang sehat holistik, yang akan dibawakan oleh Pak Agus Triprastyo. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Bu Enda. Izin saya panggil Coach Agus ya. Iya, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses health and wellness coaching ini nanti akan dibawakan oleh Pak Agus. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan paparan beliau pada malam hari ini, karena beliau juga selain sebagai seorang coach, juga punya pengalaman hidup terkait dengan kesehatan beliau, dan beliau survive. Saya juga lagi proses mau belajar nih ke Pak Agus ya, bagaimana beliau survive dan bisa sharing kepada kita semua terkait dengan pola hidup sehat ini. Seperti itu. Jadi guru pelajaran yang 2 tahun ya Pak,
belajar Iya, iya. dari diabetes, hipertensi dan sebagainya sudah lulus. Tadi saya katakan survive. Jadi izin saya membacakan CV beliau yang singkat, yaitu beliau adalah seorang akuntan di STAN ya Pak ya. Kemudian dengan pendidikan Magister Ekonomi dari Unpad, sertifikasi beliau adalah CET dan HWHC. CET adalah Certified EFT Trainer dan Health Wellness Holistic Coach. Beliau tinggal di Villa Bogor Indah 5, Blok CA 7, nomor 8, Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian, kalau bertempat tinggal di daerah Bogor atau sekitarnya, silahkan kalau ingin konsultasi ke beliau. Baik, Pak Agus, untuk menghemat waktu, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Pak Agus untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Bu Enda, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam ini. Saya sapa satu persatu dulu ya, Pak Arianto. Ini kayaknya pernah ketemu waktu di HWHC kayaknya ini Pak Arianto ini ya, di angkatan yang baru-baru ini. Oh ya, Bu Utami, selamat malam Bu Utami. ini juga pendengar Selamat Bu setia ini. Utami. Iya, terima kasih. Oke, Pak Ronidin. Nah, ini sama-sama dengan Pak Ronidin, saya ini seniornya EFT maupun seniornya di HWHC. Oke. Kemudian eh, Bu Mila, belum kenal saya. Selamat malam Bu Mila, salam kenal. Kemudian Bu Utami, salam kenal Bu Utami. Oh, ada dua ini, Utami Irga dengan Widya Sih ya. Oke. Kemudian Pak Christian Doko ya. Selamat malam. Kemudian Bu Nur Alam, eh Bapak ya, Bapak Nur Nuralam Tahir. Alam Tahir ya. Oke, Pak Marianto, kemudian Ibu Sari, Ibu Mayini, dan Ibu Dika. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal kalau belum kenal sudah dikenalin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Saya langsung aja ya ke Silakan. materi karena kita waktunya memang diminimalisir dulu ya. Oke. Baik, saya mulai ya presentasinya, presentasinya. Ya, saya akan membawakan presentasi tentang terapi pola hidup sehat dan yang luar biasa terapi pola hidup sehat itu nggak perlu biaya obat-obatan. Terapi pola hidup sehat ini saya eh, kenali, saya kembangkan itu semata-mata ini apa namanya? Karena saya sudah mengalami bahwa obat nggak akan bekerja apapun tanpa kita mengubah pola hidup sehat kita. Ya, jadi ini eh, yang saya pelajari selama kuliah 2 tahun ya, dengan jurusan komplikasi diabetes. Ya, kita akan bahas bagaimana upaya menuju pribadi sehat, holistik, dan natural, alami. Gitu ya. Oke, baik. Ini eh, buku tahunan saya. Ya, bentar. Oke. Ini saya di masa kuliah, lulusan Universitas Kehidupan, jurusan komplikasi diabetes. Diabetes itu sampai sekarang masih masih tetap diyakini ini
penyakit yang nggak bisa sembuh dan akan kronis dengan seiring waktu. Jadi kalau kita mengandalkan obat konvensional ya, obat konvensional itu nggak sembuh kita. Yang tak yang pasti harus meminum obat tersebut sampai eh, seumur hidup ya, seumur hidup dan sudah pasti tanpa pola hidup sehat ya, dosisnya akan bertambah seiring waktu dan akhirnya ya sudah nggak bisa diobatin lagi ya. Oke, ini mata kuliah yang telah saya selesaikan. Yang pertama stroke, kemudian infeksi paru-paru kebal obat. Sudah obat. Nah, itu tadi yang saya bilang, wah saya harus pakai apa namanya, cara lain karena obatnya sudah kebal. Apa penyakitnya sudah kebal sama obat gitu ya. Kemudian gangguan jantung pernah saya nggak alami, paling tidak 2 bulan atau 3 bulan itu saya harus konsultasi ke eh, spesialis jantung. Ya, pokoknya ada spesialis apapun itu saya sudah kunjungi, termasuk syaraf, termasuk wah banyak ya, THT juga masuk ya. Gara-gara komplikasi diabetes. Kok bisa kayak gitu? Karena diabetes ini menyerangnya atau fungsi yang utama diserang itu adalah peredaran darah ya. Peredaran darah kan ke seluruh dari ujung sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki ya, itu tercapai semua. Kalau darah kita kotor ya sudah kotor semuanya seluruh tubuh ya. Oke, gangguan fungsi ginjal ini yang terakhir ya, 1 tahun yang lalu sudah mulai diawas-awas sama dokter internis ya. Pak ini hati-hati nih ya, tapi tetap saya nggak minum obat. Oke, saya berusaha untuk terapi alami ya. Oke, kemudian hiperkolesterol udah jelas ya. Kalau diabetes itu akan membawa ke hiperkolesterol, hiperasam urat ya, karena sudah parah ya. Asam urat ya. Oke. Nah, ini sampai ke hipertensi. Jadi kalau digambarkan lapisan paling bawah diabetes, di atasnya ya berbeda-beda ya tiap orang ya. Yang saya alami ini eh, hiperglukas atau diabetes, kemudian di atasnya menyusul adalah hiperkolesterol, hiperasam urat, dan nggak lama hipertensi. Oke. Kemudian pernah pingsan ya, dibawa ke rumah sakit karena hipokalium gawat ya. Ini juga karena diabetes ini ya. Kemudian hipoglukosa itu adalah eh, oh iya ya. Jadi pernah oh ini karena saya pakai suntik insulin. Suntik insulin ya nggak diberitahu sama dokternya kalau malam mau suntik apa namanya insulin, kalau ada apa kelelahan dan sebagainya harus cek dulu gula darah ya, baru bisa suntik insulin ya. Komplikasi diabetes saya sudah sampai suntik insulin sehari 4 kali ya. Tiap kali habis makan suntik, makan siang suntik, makan malam suntik ya, terus mau tidur suntik.
Lumayan juga ini. Ini bisa frustasi Bapak Ibu ya. Saya sampai depresi ya, stres banget ya. Saya kalau bilang depresi dimarahin sama ini saya apa teman saya yang psikolog. Depresi itu ya nggak gitu gitu ya. Kamu udah gila itu kamu. Ya. Oke. Nah, ini setelah saya lulus ya, ini 1 tahun pertama saya lulus, ini tahun kedua lulus ini dan tahun ketiga ya. Alhamdulillah saya survive ya. Oke. Seharusnya saya sudah berapa kali ini ya stroke ini sudah mati nih ya. Infeksi paru-paru, kepal kepal obat ya kalau bukan rezeki saya mungkin sudah habis ya. Oke, rupanya yang Maha Kuasa masih memberi kesempatan rezeki yang sampai hari ini ya. Mudah-mudahan bisa tetap apa namanya panjang umur dan bermanfaat bagi rekan-rekan saya sekalian ya. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Pribadi itu selalu pribadi yang holistik. Pribadi yang holistik itu pribadi yang bersatu dengan ya, yang saling mempengaruhi dengan sesamanya ya, makhluk sosial dan juga alam semesta ya. Ini saling mempengaruhi. Pribadi kita mempengaruhi sesama, sesama mempengaruhi kita ya. Sama juga ya, pribadi kita bisa mempengaruhi semesta dan semesta mempengaruhi pribadi kita. Ini saling mempengaruhi ya. Maka ada konsep keseimbangan ya, keluar masuk eh, dalam dan luar, kemudian apa ya, ya banyaklah ya yang saling bertentangan gitu ya. Oke, nah ini yang sering Bapak Ibu atau kita ya rekan-rekannya ini nggak menyadari ya. Kita sering mulai dulu ya, kita selalu dikenalkan konsep pikiran, tindakan, perasaan ya yang dipisah-pisah. Seperti halnya apa namanya psikologi tentang pikiran dan perasaan, kemudian tubuh ya, tubuh dan apa kegiatan olahraga misalnya ya. Oke, padahal ketiganya adalah saling mempengaruhi ya, seperti halnya konsep pribadi holistik ya. Ini nggak bisa dipisah-pisah ya. Ketika saya sakit, lambat laun akhirnya drop juga ini eh, mental saya. Ketika mental drop, nggak segera ditangani, pikiran saya udah overthinking ya. Oke. Semua yang saya lihat itu menyedihkan. Ya. Ternyata orang hidup ini kok begini ya. Lalu buat apa kok bikin hidup kayak gini sih? Eh, Tuhan ya bikin gitu. Oke, ini yang harus kita pahami sehingga Bapak Ibu kalau ya menangani atau berklien dengan orang yang sakit sudah lama ya harus memahami bahwa mereka sudah berada di titik yang down-nya yang sudah parah ya. Nggak bisa kita harapkan dia untuk berpikir normal ya. Yang saya rasakan waktu itu ya, kalau ada orang bilang sabar Pak Agus, sabar Pak Agus, dalam hati saya, oh sabar-sabar, enak kamu bilang sabar-sabar ya.
coba kamu jadi saya gitu. Ya, karena ya memang pikiran kita sudah nggak bisa normal lagi. Ya. Nah, ini contoh juga bagaimana lingkungan mempengaruhi kita manusia. Ya, oke. Ini energi dari lingkungan ditransfer ke dalam tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan memberikan energinya melalui makanan kepada manusia, ya. Dan nanti manusia juga akan menyumbang kembali eh, karbodioksida, ya, seperti paru-paru bumi, ya, memang begitu istilahnya, ya. Oke, kemudian energi semesta ini ditransfer melalui glukosa, ya, nih karbon karbon dioksida, ya, CO2 tambah air tambah cahaya matahari baru menjadi glukosa, ya, dan mengeluarkan oksigen, ya. Oke, berbeda dengan berkebalikan dengan pernafasan, ya. Oke, nah ini kalau pernafasan seperti ini, glukosa ditambah oksigen, glukosa tambah oksigen, ya, nanti menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Energi kita ambil dari alam semesta, ya. Jadi bukan sembarangan, ya, tubuh kita ini, ya Bapak, ya. Kita bisa menyerap energi alam semesta seperti kelompok Senseiya gitu, ya. Ya, kemudian energi semesta ditransfer melalui glukosa ini tadi, ya, sudah jelaskan untuk kita beraktivitas. Oke. Nah, satu hal lagi yang ya yang perlu kita sadari, ya, ketika semuanya itu saling mempengaruhi, ya, ini harus hati-hati kita, ya, harus hati-hati karena satu komponen yang negatif bisa mempengaruhi negativitas dari komponen-komponen yang lain, ya, dan itu sudah banyak sekali, ya. Nanti kalau Bapak masih nanya, silakan, ya. Oke. Nanti eh, apa namanya diproses oleh kita itu kejadian-kejadian masa lalu, masa depan, ya. Kejadian yang bisa kita pengaruhi itu yang masa depan, ya. Yang sudah terjadi nggak bisa, ya, nggak bisa. Orang sudah habis, sudah lewat itu, ya. Oke, jadi udah jelas, ya. Nah, ini harus kita ambil pengalamannya, ya, dipersepsikan, diolah oleh pikiran sadar, maka kita punya kognisi, punya gudang memori, gudang ingatan, gudang pengetahuan, ya, yang masuk ke pikiran bawah sadar. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau yang kita persepsikan pikiran sadar ini adalah hal-hal yang negatif, isi dari batok kelapa kepala kita itu hal-hal negatif, maka kita berperilaku yang negatif juga, ya. Oke, kita memberi respon terhadap kejadian-kejadian di depan kita, ya, dengan memprosesnya dalam bentuk pikiran sadar. Nah, oke, ini, ya, bagaimana kita mengintegrasi, ya. Hati-hati, ya, tadi, ya, satu komponen itu kalau kita biarkan liar, nggak segera terurus, ya, itu akan mempengaruhi yang lain, ya. Oke, nah, selama kita mendapat serangan seperti itu atau ujian tersebut, ya, kita harus tetap menjaga, ya, tubuh kita maupun emosi kita untuk tetap sehat.
ya. Jangan sampai mempengaruhi pikiran sadar kita, ya. Oke, bagaimana mengintegrasikannya? Kita lakukan, ya. Kita menjadi pribadi yang sehat. Kita menjadi pribadi yang melakukan aktivitas-aktivitas sehat, pola hidup sehat, sehingga kita memiliki, ya, tubuh dan jiwa raga ya yang holistik, tidak hanya sehat tapi juga bahagia, ya. Kita memiliki tubuh yang eh, pribadi, menjadi pribadi jiwa raga yang sehat dan bahagia, ya. Seperti apa? Pakai iman, ilmu, dan amal. Kenapa kok pakai bawa-bawa iman? Ya, karena tadi Bapak Ibu, ya, oke, kejadian-kejadian di depan kan kita nggak tahu, ya. Ini harus kita amankan dulu nih otak kita, ya. Oke, hati kita, emosi kita aman dulu dengan kita beribadah, ya. Oke, kemudian ilmu, ya. Nah, selama 2 tahun saya sakit itu, ya. 1 tahun pertama saya tergeletak, ya, tapi setahun berikutnya saya mulai bangkit, ya, mulai bangkit untuk sudah, saya nggak bisa lagi tiap kali eh, ngeluh dengan kondisi kesehatan saya ke dokter-dokter yang saya temuin, siapa aja. Tiap kali ada keluhan kesehatan, pasti dijawab dengan obat, ya. Dan saya nggak menyalahkan begitu, karena mereka ahli pengobatan, jadi menyelesaikan masalah dengan obat, ya. Oke, akhirnya saya belajar, ya, ilmu naturopati, ya, ilmu kesehatan alami, ya. Oke, kemudian saya amalkan, ya. Ilmu itu nggak punya dampak apa-apa, ya. Oke, sebelum diamalkan, ya. Oke, sebelum ilmu diamalkan, ilmu itu hanya di pikiran saja, nggak ada pengaruh di dalam tubuh kita, ya. Maka ilmu harus kita praktikkan, ya. Inilah yang bisa membawa membawa kita menjadi pribadi yang sehat atau pribadi yang sakit. Bagaimana aku menjadi sakit, ya? Yang pertama, aku menzalimi diri sendiri, ya. Bersikap berlebih-lebihan, overeating, senang begadang, bangga diri, nggak suka diatur, merasa sudah tahu, bawaannya marah-marah gitu, ya. Sampai lupa Tuhan, ya. Saya egosentris waktu itu, ya. Oke, sangat apa namanya, ya, egosentris, ada ya, egosentris apa istilahnya, egosentris, kemudian lalai dengan kewajiban agama, ya. Oke, pola hidupku tak sehat, ya. Oke, kurang ibadah. Nah, ini sudah jelas, ya. Ketika pikiran saya, iman saya sudah sakit, ya. Akhirnya ya tubuh saya sakit, ya. Oke, hanya mikirin kesenangan pribadi, diet tidak sehat, kurang tidur, kurang aktivitas fisik, gaya hidup stres, egois, dan memaksakan diri. Oh ya, ini egois, ya. Oke, nah, sudah jelas, ya. Be, do, have, ya. Saya akhirnya menjadi pribadi yang sakit, pribadi yang sakit, ya, menjadi obesitas, diabetes, infeksi kebal obat, hiperkolesterol, asam urat, nah, segala macam, ya. Oke, stres berat dan gak bersyukur,
Ya, jadi intinya amankan dulu keyakinan kita, ya, oke, bahwa Tuhan yang akan menolong kita, ya. Oke, kalau itu sudah kita pertahankan, ya, kita kembali lagi ke menjadi pribadi yang tidak egosentris, yang sudah Tuhan sentris, ya. Itu mulai itu, ya, proses kesehatan kita, ya. Saya insaf, ya. Oke, kemudian moderat sesuai kemampuan. Ya, enggak, Pak. Kalau enggak moderat saya sudah ini ya, berhenti dulu ya. Oke, enggak usah dilanjutkan ya. Kalau saya tetap proses berlebih-lebihannya itu ya. Oke, karena saya sudah mengalami sakit sehingga saya nggak mampu apa-apa lagi ya. 2 tahun nggak punya tambahan penghasilan gitu ya. Sam- Sampai jatuh apa namanya ya, hutang ya, yang sampai puluhan juta ya. Oke, kemudian saya kembali ingat Tuhan ya, menjadi pribadi yang Tuhan sentris, menjadi hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi ulama, jadi nabi, jadi apa yang hebat sekali ya. Oke, yang penting saya menjadi hamba Tuhan. Oke, pola hidupku sehat, rajin ibadah. Ibadah yang saya maksud bukan hanya ibadah kepada Tuhan ya, tapi juga ibadah kepada seluruh makhluknya. Ingat tadi ya, kita ini saling mempengaruhi dengan lingkungan kita. Ya, ya. Diet sehat, rutin olahraga, dan pengelolaan stres. Ini intinya ya, Bapak Ibu ya. Oke, detail-detailnya nanti kita jelaskan ya. Oke, di do have ya, akhirnya nanti imanku sehat, pikiranku sehat, tubuhku sehat, keluargaku sehat, lingkunganku sehat. Ya, oke, kita sudah menjadi pribadi yang holistik. Ya, oke, alhamdulillah masih ada waktu 12 menit ya, waktu ya. Oke, saya beri beberapa tips ya untuk menjalani pola hidup sehat ya. Dan ingat Bapak Ibu ya, ini bukan untuk menggantikan obat atau pengobatan konvensional. Saya tetap pakai pengobatan konvensional ya selama masa kritis. Misalnya habis stroke ya, itu 2 minggu itu saya masih minum obat gitu ya. Tapi ketika eh, kontrol ya, kemudian saya sama istri mengevaluasi apa nih obat yang dikasih ini ya, mana ini yang bisa diganti ya dengan makanan ya. Oke. Nah, waktu stroke itu pengalaman saya hipertensinya ya yang belum kita atasi dulu gitu ya. Tapi hanya 1 bulan ya, ketika saya mampu lebih kuat lagi ya, saya stop juga ya obat hipertensinya. Tentunya seizin dokter ya. Setelah saya yakin sama istri yakin udah ini bisa nih kita atasi sendiri ya, baru kita lepas obatnya ya. Oke, kemudian oke, cukup ya. Nah, ini iman ya. Ini yang menguatkan saya ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, astagfirullahaladzim. Ya.
dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Oke. Kalau dari di dari agama Islam ya, kita punya ini apa, keyakinannya Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita sakit itu ya karena Allah ingin menghapus menghapus dosa-dosa ya. Oke. Saya yakin juga dari agama lain juga punya keyakinan seperti itu ya. Mungkin hanya eh, ungkapannya, ayatnya atau apa yang berbeda, tapi intinya sama ya. Oke. Sakit itu adalah sarana oleh Tuhan untuk menghapus dosa kita. Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah terkapar tak berdaya. Ya Allah, jadi ingat dosa-dosa yang lalu ya. Ya, tapi ada hope, ada harapan ya. Oke. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi bukan bukan dokter ya. Oke, dokter tentu sebagai makhluk yang saling mempengaruhi sosial, ya ini juga saling membantu ya, saling membantu sesuai keahlian mereka. Ya, ya kemudian ilmu ya, ini ilmu kesehatannya. Ya, 10 penyakit mematikan di Indonesia. Nah, lihat, stroke, saya pernah. Jantung, saya pernah. Diabetes mellitus, saya pernah. Infeksi saluran pernafasan, saya sudah pernah. Ya, tuberkulosis, saya juga pernah. Ya, oke, sirosis, alhamdulillah nggak sampai, alhamdulillah. Kemudian paru-paru obstruktif juga enggak. Kecelakaan lalu lintas enggak. Hipertensi dan gangguan ginjal ya. Oke, sudah diwanti-wanti kalau ini nggak ditangani bisa gagal ginjal Pak. Aduh gitu. Oke, kurang apa lagi nih. Mudah-mudahan benar-benar menghapus tadi ya dosa-dosa saya ya yang berlebih-lebihan, egosentris dan sebagainya ya. Oke. Ini semua disebabkan oleh sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Ya, lihat ya itu metabolisme kita ya. Kalau tadi bumi itu dengan eh, paru-parunya ya, oke, memberi kehidupan bagi manusia ya di dunia ya di muka bumi ya. Oke. Nah, kita juga ada proses seperti itu di dalam diri kita yang disebut sebagai metabolisme ya. Metabolisme itu me- membongkar dan menyusun, menyusun dan membongkar, menyusun dan menggunakan ya itu semuanya sindrom metabolik ya. Dan sindrom metabolik ini akan parah kalau sampai sekresi kita buruk ya, ginjal kita ya, kemudian usus ya, oke, keringat ya, kalau tidak lancar itu semua ya, maka badan kita isinya penyakit, hal-hal negatif ya. Karena ya pasti apa yang kita metabolis ya, kita metabolisme ini ya, ini menjadi sampah dalam diri kita ya.
Oke, maka hati-hati juga kita merawat ya, merawat ginjal kita ya. Oke, ini tanda-tanda kita mengalami sakit sindrom metabolik ya. Kenapa kita sakit sindrom metabolik ya? Yang paling eh, menonjol itu disebut sebagai gejala insulin resisten. Jadi sel-sel kita, tubuh kita ya semuanya itu sudah nggak bisa bekerja sama dengan insulin kita ya. Diabetes ternyata Bapak Ibu ya eh, tidak selalu karena kurang insulin ya. Ternyata 90% orang diabetes ya 90% orang diabetes itu mengalami diabetes tipe 2. Tipe 2 itu eh, apa namanya? Masih punya insulin yang cukup untuk melakukan metabolisme ya, masih cukup insulinnya. Tapi karena terlalu dipaksa sel-sel kita dibebani sel-sel kita untuk bekerja memetabolis eh, makanan sampai menjadi tenaga ya oke maka eh, sel-sel tadi malah mati akhirnya gitu ya oke namanya inflamasi sel ya kalau inflamasi sel itu ya dua dengan insulin resisten ini ya saling bergandengan tangan ya. Oke, karena insulin resisten bisa saja dia menjadi akhirnya mati ya, rusak fungsi-fungsi organnya ya, tapi juga terjadi karena tadi in- inflamasi sel ya. Oke, sehingga secara keseluruhan tubuh kita menjadi insulin resisten ya dan alhamdulillah ya oke eh, penyakit itu sebenarnya dari ulah ulah kita ya kebiasaan yang tidak sehat ya kebiasaan sehat ini menghidupkan kembali ya oke ini harus kita putus ya uratnya urat eh, otot-otot otot-otot apa eh, akar-akar penyakit ini ya. Oke, ini stres kronis, ultra processed food ya. Kalau Bapak Ibu lihat supermarket, minimarket di sekitar kita ya, isinya 90% adalah ultra processed food. Jarang yang makanan alami ya. Kemudian gula ya. Oke, dua isinya ya. Kalau nggak gula atau dua-duanya ya, gula dan tepung. Itu yang paling banyak bahan dari ultra processed food ini. Kurang tidur ya, eh, karbohidrat refinasi ya, termasuk nasi ya, termasuk nasi. Oke, kurang aktivitas fisik ya, minyak, biji-bijian canola dan sebagainya ya. Oke, yang masih bagus itu minyak kelapa dan minyak sawit ya. Hanya jangan digunakan terus-menerus ya. Oke, hanya kalau punya rezeki ya sekali pakai. Kalau enggak ya paling enggak dihemat 2 kali pakai ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ilmu ini ya, oke, kebiasaan yang sehat ini harus Bapak Ibu amalkan.
ya. Oke, diet anti insulin resisten, ya. Pakai karbohidrat sehat, lemak sehat, protein sehat, vitamin, mineral, air, dan serat. Ya, nasi itu kenapa kok termasuk yang kurang sehat? Tapi boleh ya, boleh. Tapi lebih baik yang eh, serat ya, kayak seperti singkong, ubi ya. Kalau kentang itu katanya kurang juga seratnya ya. Diet rendah karbohidrat kalori ya, kita turunkan konsumsi kita ya. Oke, makan kita karena tadi yang yang tidak bisa dikeluarkan dengan baik, yang kita lebih banyak menyimpan ya daripada menggunakan dan membuangnya ya, menjadi sumber penyakit ya. Oke, ini ya, tumpukan makanan ini, ya. Karbohidrat segera jadi glukosa dalam 15 menit sampai 2 jam ya. Protein seperti itu dan seterusnya ya. Pola makan pemicu sindrom metabolik itu seperti ini ya. Makan dari waktu ke waktu, makan sarapan, snack, coffee, snack time, ya, lunch, coffee, snack, dinner, drink, snack. Ada waktu tanpa makan. Oke, menurut kita ini adalah me, apa namanya, mempertahankan kehidupan kita, tapi ya karena berlebihan ya menjadi malah tidak sehat dan membawa kita ke kemungkinan untuk usia eh, pendek itu masih terjadi ya. Kalaupun eh, namanya usia kan dari ini ya, dari Tuhan ya. Nah, itu lebih baik kita panjang dan kita nikmati dengan kondisi sehat ya. Oke, dan itu semua dilakukan menggunakan pola hidup sehat tadi ya, segala secara eh, secara outline ya, garis besar ya, itu eh, ibadah horizontal, vertikal, kemudian eh, diet sehat ya, kemudian olahraga ya, dan yang terakhir pengelolaan pengelolaan stres, termasuk tidur yang cukup ya. Oke ya, karena waktunya sudah cukup ya. Nah, ini ya, kalau kita kurangi makan kita ya, mengubah pola makan kita, ini banyak sekali manfaatnya ya. Turun berat badan, perbaikan sistem pencernaan, peningkatan sensitivitas insulin, perlambatan penuaan, awat malah panjang umur ya kalau makannya kita nggak berlebihan ya. Peningkatan imunitas ya. Kalau saya apa namanya, sakit ya, seperti sekarang saya lagi kurang enak badan ya, itu batuk-batuk ya, tapi saya malah suka untuk nggak makan. Ya, nggak makan ya. Ya, kenapa? Karena peningkatan imunitas. Kalau ada pertanyaan nanti saya jelaskan kenapa kok meningkatkan im- imunitas ya. Ini ada olahraga, itu juga sangat eh, bermanfaat karena meningkatkan metabolisme ya. Ekskresi, sekresi itu makin lancar dan seterusnya ya. Meningkatkan fungsi otot dan syaraf. Meskipun saya usia
50 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Saya tetap konsisten untuk setiap hari minimal setengah jam olahraga ya, eh, kardio dan olahraga beban ya. Oke, dan ini akan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita ya. Dan kita makin pede ya dengan penampilan kita kalau kita eh, berlatih untuk berolahraga ya, rutin. Pengelolaan stres termasuk juga pakai EFT ya, bisa ya. Oke. Nah, cara menyusun programnya, Bapak Ibu susun apa tindakannya, kondisi awalnya, berat badan, gula darah atau apapun ya, kolesterol dan sebagainya. Ya ini hanya contoh, oke. Dan hasilnya setiap hari ya. Saya baru lepas dari diabetes itu 3 bulan, Bapak Ibu. Ya. Tapi ya sudah, alhamdulillah banget ya. Karena saya menjadi diabetes itu sudah 10 tahun lebih ya. Menderita diabetesnya 10 tahun lebih dan sudah bawa bawa banyak sekali penyakit. Tapi 3 bulan ya konsisten ya akhirnya tercapai sasaran saya ya. Gula darah puasa itu sampai 100 110 ya. Oke, rata-rata segitu ya sudah cukup ya. Oke, seperti itu. Oke, lakukan pengetahuan yang benar, lakukan tindakan yang benar dan hasil yang benar. Diawali dengan keimanan yang benar ya. Iman, keyakinan yang benar ya, ilmu dan amal. Baru kita dapat hasil yang benar. 3 langkah transformasi diri, bongkar dulu keyakinan dan kebiasaan yang menghambat, ya, termasuk juga nggak yakin kalau diabetes itu nggak bisa sembuh. Ya. Saya bongkar dulu itu ya, bisa, dan alhamdulillah saya temukan ya eh, langkah-langkah untuk menga- apa, mengatasi diabetes. 3 bulan selesai ya. Pelajari keyakinan dan kebiasaan yang benar, kemudian perkokoh keyakinan dan tindakan yang benar ya. Oke, sehingga transformasi benar terjadi ya. Oke, seperti ini. Ibadah, puasa berjeda, intermittent fasting, diet sehat, olahraga, olah nafas ya. Oke, sekarang saya lagi mengikuti kelas olah nafas limfatik ya untuk imunitas ya. Oke. Dan olahraga nih membawa saya pada kepercayaan diri kembali ya. Usia 50 ya lumayan lah. Oke, seperti sudah kayak ini eh, atlet. Oke, atlet amatir, olah nafas dan tidur pulas ya. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Sekian, terima kasih. Ya, lebih 10 menit dari yang saya ini rencanakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, saya kembalikan ke Bu Endah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana pengalaman Pak Agus Tri Prastyo ini menceritakan pengalaman beliau mengatasi penyakit-penyakit yang didapat ya dari Pak Agus, dan kita bisa lihat di presentasi ini bagaimana
pilar-pilar wellness itu diperhatikan oleh Pak Agus ya. Jadi pilar spiritual pertama kali ya Pak Agus ya, Ya, dekatkan diri kepada Allah, kemudian diberesin dulu. Saya kemudian share ini ya, sekalian saya share presentasi saya ya. ya, Sebentar. terima kasih Pak Agus. Ya, Kemudian pilar fisik ya, jadi memperbaiki diet, olahraga, tidur, ya itu semua diperhatikan. Kemudian emosi, pilar emosi juga diperhatikan. Lalu pilar sosial ya Pak ya tadi, iya, iya, itu juga diperhatikan. Lalu otomatis ini akan mempengaruhi kondisi-kondisi fisiknya dan dari apa namanya jiwa raga, fisik yang jiwa keluarga. raga, pihak yang membaik, kemudian juga akan berpengaruh kepada karier dan keuangan tentunya ya Pak ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi begitu banyak pelajaran yang kita terima pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya buka langsung diskusi ya. Jadi Ya, supaya kita lebih dalam lagi belajar dengan Pak Agus. Tadi Pak Ronidin sudah raise hand ya Pak ya. Silakan Pak Ronidin. ya. Silakan Pak Ronidin. Terima kasih Dok Eda. Tadi saya upload sebetulnya. Appreciate Oh, gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh, sekalian memang. Sekalian. Saya ini Dokter Agus ya. Kayaknya menjelaskannya udah seperti dokter begitu. iya. Luar biasa sekali, eh, Dok Agus. Iya. Jadi belajar langsung dari pengalaman kehidupan Mm-mm. dan alhamdulillah mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Iya. Akhirnya bisa share ya kepada kami semua. Iya. Dan ini saya rasakan bagus sekali kalau juga menjadi testimoni buat teman-teman yang lain ya. Karena saya lihat kok kayaknya bagus gitu loh. Pemahamannya, kemudian keilmuannya dapat banget di sana. Iya. Saya mau nanya ini, Pak Agus. Iya. Kan Pak Agus belajar juga EFT ya, Emotional Freedom Technique. Iya. Sejauh mana Pak Agus memakai EFT ini dalam eh, terapi penyakitnya Pak Agus? Iya. Kemudian pertanyaan keduanya, tadi ada ilmu, ada amal, ada iman ya. Dari tiga faktor itu mana yang lebih dominan dalam penyembuhan penyakit Pak Agus, Pak? Terima Iya. kasih. Iya. Tiga-tiganya Pak. Terintegrasi semuanya ya. Tapi yang tadi ya, cuman yang diberi apa namanya ya, diberesin terlebih dahulu itu imannya. Kenapa? Karena di situ sebentar ini saya share nutrisi sehatnya. Oke, oke. Ya. Seperti yang saya sampaikan ya, kalau pikiran negatif, perasaan negatif, kemudian tindakan-tindakan yang kita lakukan pasti negatif juga gitu kan. Ya, ke maka yang harus diberesin dulu ya iman kita dulu ya, harapan kita, eh, suuzon atau prasangka buruk pada Tuhan itu harus dihapus dulu ya. Oke, di situ EFT bisa bisa berperan juga ya, seperti yang biasa rekan-rekan lakukan di EFT keislaman itu mereka kalau subuh melakukan tapping gitu ya. Oke, tapi terus terang ya saya nggak nggak suka menggunakan EFT meskipun saya apa master ya, oke, trainer trainer ya, oke. Tapi intinya sama adalah bahwa kita buang dulu, bersihkan dulu ya pikiran-pikiran negatif ya, prasangka negatif. Itu yang paling berat waktu itu adalah semua yang masuk ke pikiran saya itu hal-hal yang
menyedihkan, yang buruk ya, sampai merasa wah hidup saya nggak lama lagi nih. Dan dalam kondisi itu ya Bapak Ibu ya, itu saya melihat sebagai hal yang nyata ya, bahwa nggak mungkin saya bisa melewati ini ujian ini ya. Kayaknya sampai sampai eh masa saya harus selesai nih ya sampai di sini gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Kemudian nanti sama Tuhan, kenapa kok saya bisa melalui itu semua ya? Itu saya punya hobi membaca. Nah, sambil nunggu kesembuhan ya saya belajar ya belajar 1 tahun terakhir dan saya praktikkan ya. Oke, dan alhamdulillah ya setelah selesai, paru-paru saya yang kebal obat itu sembuh. Padahal itu nggak bisa ya. Paling tidak saya harus minum obat yang eh, berat lah ya. Oke, sampai ya saya kayaknya semua organ tubuh saya udah mati semua, rusak semua. Ya, nah gitu ya Pak eh, Nidin ya. Oke, saya pakai tetap prinsip dari EFT, yaitu pikiran-pikiran negatif itu kita bersihkan ya. Yang kita pelajari sama-sama ya. Ini yang eh, putaran kedua itu adalah membersihkan hal-hal negatif dalam pikiran kita. Oke, seperti itu gunakan seperti itu ya. Bisa dipahami Pak Ramidin ya. Ya, Ya, baik. Cukup ya Pak Ronidin. Terima kasih Pak Agus, Pak ya, Ronidin atas pertanyaannya. Bu Utami Widiasih, silahkan. ya. Sudah raise hand. Iya, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Cukup. Cuma ada gangguan Iya, musik atau karena apa. karena saya sedang di restoran. Oke. Baik, jadi kondisi yang dialami oleh Pak Agus saat ini saya bisa bayangkan karena saat ini saya mendampingi suami saya yang kebetulan dicoba dengan penyakit yang luar biasa buat saya, dan itu sudah terjadi selama 4 bulan. Jadi intinya saya mendampingi. Yang saya herankan, semua sudah dilakukan semaksimal mungkin. Jadi suami saya diabetes tapi kami tidak tahu. Kemudian hanya dalam waktu singkat merubah segalanya ketika sakit. Kemudian ada di tenggorokan itu kena semacam bakteri sehingga banyak nanah dan akhirnya dioperasi dan Diabetes, tracheostomi. diabetes ya, Bu. Iya, diabetes sampai 800 pada waktu itu, dan kami nggak tahu, rasanya sih tidak melihat menunjukkan gejala itu begitu ya. Ya. Kebetulan suami saya seorang dokter tapi pensiunan gitu ya. Kemudian jadi di tracheostomi, kemudian sampai saat ini pun dirawat di rumah dengan home care, didampingi oleh perawat. Semua hasilnya bagus dan saya memberi yang terbaik ya, baik ke dokter saraf, ke dokter diabetes, ke dokter THT, sampai ke rehabilitasi medik dengan makanan yang segala sesuatunya itu diatur. Hasilnya cukup bagus, tapi membuat saya tadi malam ini nangis sejadi-jadinya karena saya bingung gitu ya, karena suami saya kondisinya tidak semakin baik, bahkan menggunakan oksigen yang biasanya cuma sewaktu-waktu, sehari ini bisa 2 kali ya, tabung besar yang besar gitu ya. Terus selalu keluhannya sakit jantung, terus kondisi badannya semakin lemah gitu ya. Semakin lemah, tetapi ibadahnya rajin. Kotor sekali. Mohon izin, ibadahnya rajin, tidak lepas sholatnya, ngajinya rajin gitu ya, walaupun suaranya terbata-bata, untuk bicara sama saya pun juga demikian. Tapi kenapa kondisinya makin kesini
makin nggak bagus gitu. Tapi secara hasilnya bagus semua, cuma secara keluhannya yang kami lihat itu selalu justru tambah parah gitu ya, sehingga membuat kami bingung gitu ya. Bingung terus terang, saya harus bagaimana sebagai istri ya untuk memotivasi. Kalau tadi saya lihat pengalaman yang Pak Agus itu motivasi dari diri Bapak, tapi ini saya tidak melihat motivasi dari dirinya gitu loh. Sementara segalanya makanan, nutrisi semua sudah terukur gitu, kayak rasanya saya udah melihat kok hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Mungkin sayanya nggak sabar ya, tapi ya dok ya, dokter juga heran dengan hasil semua normal gitu loh. Nah, saya harus bagaimana langkah awal sebagai pendamping untuk memberikan penguatan. Karena dia sangat sensitif banget gitu ya. Kita nggak boleh salah ngomong, yang ada nanti tersinggung, dan itu saya takut gitu ya. Kalau untuk menyampaikan sesuatu, takutnya saya menasehati karena dari sisi usia saya lebih muda 12 suara tahun. Telinga sama mata Bu masih bagus. Mata bagus, masih bisa. Sekarang udah bisa WA marah. Nggak bisa lewat WA ya. Tapi marah dalam arti boleh saya tanggapi ya Bu. Saya mesti gimana dari sisi istri gitu ya, untuk memotivasi supaya sembuh, karena udah sama dokter sama Pak Agus habisnya juga sampai ratusan juta. Iya. Mohon maaf jadi terbuka di sini. Ya. Tidak apa-apa, terima kasih Bu Tami. Mohon advisnya supaya saya justru Pak, sekarang saya keluar rumah itu dalam rangka saya berusaha untuk berpikir jernih, karena kalau di rumah bawaan saya nangis terus, jadi saya berusaha untuk ke tempat yang biasa. Jadinya jalan-jalan untuk makan di luar. Iya, karena saya juga habis dari dokter. Saya barusan dari rumah sakit juga, karena stres itu membuat autoimun saya terganggu. Itu aja. Saya tanggapi ya Bu. Oke, ini yang pertama tadi kan keimanannya harus kita perbaiki. Terutama suuzon kita. Ya. Oke, ini namanya denial dalam ilmu psikologi ya. Ini Bapak lagi dalam kondisi denial, termasuk ibu juga ya. Oke. Yang terpikir adalah saya sudah berusaha baik ya, tapi kok Tuhan tetap aja kayak gini sama saya gitu ya. Saya sampai posisi menyalahkan Tuhan waktu itu ya. Oke, jadi nah, sekarang yang harus kita lakukan bagi Bapak dan Ibu ya, fokus pada apa yang bisa disyukuri. Ya, bangun tidur, alhamdulillah masih bisa bangun. Ya, kita sampai malam mulai masuk tidur masa ya, alhamdulillah hari ini saya sudah mendapat rezeki ya, umur ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Tentu saja nggak langsung langsung berefek ya, nggak akan ya. Oke. Tapi kalau kita sudah terlatih untuk bersyukur, nah pikiran-pikiran negatif itu rontok dan kita kembali kepada Tuhan ya, bilang saya hambamu ya. Oke.
tolong beri saya jalan. Ya, ya. Ibu tambah ibadah, ya, ibadah apa? Sholat duha. Waktu itu saya pakai duha dan di satu saat saya sudah nggak kuat dengan obat-obatan, ya, oke. Itu saya minta izin sama Tuhan, udahlah, saya berhenti aja minum obat. Oke. Dan saya dapat ilham, wah, kayaknya Saidul Akbar ini ya punya resep seperti ini, ya, sesuai dengan penyakit kita, ya, oke. Nah, udahlah, ya, saya nggak ini lagi, apa namanya, nggak ngandalkan obat lagi, ya. Buktinya seperti ibu katakan, nggak tambah baik kok tambah buruk, gitu kan. Siap kali ngeluh, ya, tambahin obat, ya, adalah, ya, oke. Dan kita benar-benar tadi, ya, eh, kita yakin, ya, Tuhan tidak akan memberi ujian yang lebih berat dari eh, kemampuan hambanya, ya. Nah, kemudian setelah iman sudah diperbaiki, terutama ke syukur dan harapan, ini sudah kuat, hal-hal negatif sudah kembali, ya, kan prosesnya tadi, ya, pelan-pelan, ya. Oke, dari yang syukur, ya, kufur menjadi syukur, ya, harapan kita makin bagus dan negatif, ya. Nanti yang negatif-negatif otomatis, Bapak Ibu, ya, otomatis hilang ketika kita sudah, wih, kok ada perbaikan, ya, di eh, tubuh saya, gitu, ya, seperti itu. Oke, jadi setelah iman, ilmunya, ya, oke, banyak, ya, eh, di YouTube, ya, mengatasi diabetes secara alami. Yang saya tahu ada stop dia diabetasi, diabetasi, diabetes, ya, diabetes. Cari, ya, Bu, ya. Oke, ini nanti pelajaran-pelajaran mengatasi secara alami, ya. Oke. Tapi obat jangan ditinggal dulu, ya. Sebelum Bapak Ibu, Bapak dan Ibu itu sudah yakin, oh iya, ini memang yang bisa mengatasi masalah saya. Jangan jangan takut dengan banyak sekali penyakit saya, gitu, ya. Oke, itu akan membaik, ya, setelah fondasi diabetesnya, insulin resistennya ambruk, ya. Wah, semua pola hidup sehat itu akan, ya, berefek pada diri kita. Jelas, ya, sangat sangat bisa dipahami kondisi ibu maupun bapak, ya, karena itu masih sifat apa namanya alamiah, kita menyalahkan Tuhan. Ini apa-apaan, ya, aku udah baik kok masih diberi cobaan seperti ini, gitu, ya. Oke, nanti nanti eh,
kalau perlu Bapak sama Ibu itu kalau subuh gitu cari apa namanya pengajian-pengajian ya, dan juga yang saya rasa efektif itu sedekah. Oh, ya sedekah itu. Oke, seperti itu ya Bu Utami ya. Oke, harus Ya, terima perbaiki kasih. dialnya, denialnya ya. Ya, Oke. karena kalau saya bisa bicara sedikit bahwa kalau saya melihat kecenderungannya kalau suami saya itu lebih ke sudonnya gitu loh. Ya, dan itu yang harus Ya. diperbaiki karena kalau dari sisi imannya dia lebih dari saya Pak, sholatnya, ngajinya, Ya. apanya segalanya sholatnya Pak. Ilmunya dia dokter gitu loh. Bisa. Ya, saya juga bingung apanya gitu loh ya. Pas sekali acara ini membantu banget buat saya menjawab apa yang saya rasakan tadi malam, terus ini menjawab gitu loh, karena saya baru buka WA, baru tahu tadi siang acara ini. Iya, Ya, itu kan terima kasih. cara Tuhan membantu kita. Iya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Ya, Enda. sama-sama Bu Tami. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan ini ya, ada pencerahan ya untuk bisa memberikan solusi dengan kondisi ibu dan suami yang saat ini dengan musibah diabetes itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan siapa yang ingin diskusi. Oke, Itu pertanyaan tadi chat. di chat belum ada Pak. Oh, ada. Maaf nih, dari Pak Nur Alam Tahir. Jenis Ya. olahraga apa yang paling dominan dilakukan? Ya, oke. Jalan kaki. Oke. Saya punya ini treadmill, ya kan? Treadmill ya namanya ya. Oke. Yang ini jalan di tempat. Ya, oke. Saya setel itu kecepatan 3 km/jam ya, minimal 15 atau 30, tapi target saya 30 ya, 30 menit ya. Oke, ini sekitar 200 kilokalori saya menggunakan makanan saya ya. Ini apa, karbohidrat yang sudah berubah menjadi lemak ini di dibakar juga ini akhirnya ya. Oke, kemudian eh, apa, kekurangan protein yang masuk ya, itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita, imunitas tadi ya saya sebutkannya. Ada namanya proses autopagi ya. Ini ini bagusnya ya. Virus, bakteri, kemudian kuman ya, kemudian sel-sel yang rusak ya. Oke, ini dibersihkan ya. Kalau kita latihan ya, oke, dengan minimal seperti ini ya, maka autopagi ini akan berfungsi on gitu ya. Oke, sehingga virus ini akan dimatikan oleh eh, hormon autopagi kita ya, mati ini dimatikan, digunakan untuk membangun sel-sel baru ya. Jadi ini adalah proses utama ketika kita
eh, sakit ya, sel-sel yang rusak itu kita ganti ya, ini yang namanya regenerasi sel ya. Maka olahraga ini sangat penting ya. Oke, ini saya sebut sebagai olahraga kardio. Detak jantung saya meningkat sampai 130 ke atas ya per menit ya, selama setengah jam ya. Pernafasan juga menjadi lebih kuat ya. Pernafasan sangat mempengaruhi jantung serta syaraf kita ya. Oke. Yang kedua, saya minimal minimal ya 15 menit itu ya. Kalau enggak harus tiap hari, enggak harus kapan ada waktu ya. Kalau tadi yang saya sebut ya, bisa 15 menit itu adalah 15 menitnya eh, jalan, kemudian saya latihan beban ya. Yang ini aja, Bapak Ibu, barbelnya ibu-ibu itu ya. Yang 1 kilo, Iya, iya 1 kilo itu. yang Ya, kecil, kalau yang kecil. sekarang saya sudah berapa itu ya? 3 kiloan. Oh, Ya satu ini 3 kilo ya. Dulu ya pakai barbelnya ibu-ibu. Termasuk juga pakai tali resisten ya. Oke, itu ditarik, diulurkan, ditarik, diulurkan lagi ya. Berapa kali ya. Sekarang saya mencapai 50 tarikan. mhm. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau waktunya masih ada ya saya tambah ya. Bahkan saya punya barbel yang sudah 15 kilogram ya, yang bentuknya sudah seperti palang, tidak hanya barbel ya. Itu Pak ya, Pak Nur ya, yang diingat jalan dan eh, beban, olahraga beban ya. Awal-awal berat, berat, apalagi nggak biasa olahraga. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, ya, oke. Stres itu juga bisa eh, bisa diatasi, dikelola dengan Olahraga. aktivitas olahraga. Ya, cukup ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Makasih Pak Nur untuk pertanyaannya ya. Jadi dan menambah ini secara emosi juga membantu sekali ya Pak Agus ya olahraga karena kan Iya. semangat ya Mm, hormon mm, mm. apa nama bahagianya semua juga berkembang. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini pertanyaan dari Pak Nur lagi. Mm. Diabetes biasanya diikuti dengan pembengkakan di telapak kaki. Bagaimana mengatasinya? Oh ya, itu mengatasinya ya turunkan gula darah dalam waktu panjang. Jadi dia memang harus ditelatenin namanya, istilah orang Mhm. Jawa itu ditelatenin ya, karena dia nggak bisa eh, diregenerasi sel-selnya yang paling sulit ya, bisa cum- bisa waktu sampai 2 tahun lebih sel-selnya itu bisa diganti ya. Oke, itu karena syaraf ya, karena syaraf. Tapi kalau kita terus yakin ya, jalannya pelan-pelan tapi konsisten ya, nanti cepat juga akan kita normal lagi, hanya memang masih merasakan tebalnya kaki kita karena yang rusak itu
sel-sel syaraf, ya. Oke. Nah, kalau kita bisa kendalikan eh, diabetes diabetes kita, ya, oke, apapun akan menjadi membaik. Ya, apapun menjadi membaik, ya. Termasuk juga cukup tidur itu memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh kita beregenerasi, ya. Kalau dibilang, Pak, kalau sudah tua itu regenerasinya kurang, enggak enggak salah. Ya, enggak benar itu ya. Kok enggak salah? Enggak benar, ya. Kita tetap punya kemampuan regenerasi yang menghambat itu adalah kemampuan metabolisme tubuh kita, ya. Jadi sel-selnya, selama sel-selnya sehat kembali, sudah sehat, ya, tidak terbungkus oleh insulin resisten, makanan yang bertumpuk-tumpuk gitu, ya. Oke, maka sel-sel kita akan makan dengan sendirinya, ya, makan dan eh, waktunya mati mereka, ya mati, diganti dengan sel-sel yang baru, ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu, ya. Baik, Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Agus, ini dari Pak Nur. Ini ada pertanyaan dari Pak Nur lagi ya. Untuk ibu-ibu usia sekitar 5 tahun sakit diabetes, bolehkah olahraga seperti yang Pak Agus sebutkan? hmm? Hmm. Untuk No. ibu usia 55 tahun diabetes, Uh-uh. olahraganya bisa nggak seperti yang Pak Agus lakukan? Ya bisa, jalan kaki, Mhm. jalan kaki aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada aktivitas harian, kalau saya kan kerja, ya, kerja. Kalau Ibu adalah, ya, Bu Nur ini sebagai rumah tangga, kan punya waktu yang lebih lapang, ya, untuk berjalan, ya, berjalan. Nah, ambil lima eh, apa 1 jam per hari, ya, kayak 1 bulan saja Ibu konsisten, ya, rutin jalan kaki, ya, wah, akan membaik semuanya, ya. Oke, yang penting kita tetap optimis, punya harapan, ya. Oke, kalau nggak optimis kita males kita jalan kerja, ya. Nggak selesai-selesai nih urusan saya nih, ya, penyakit saya ini. Gimana ini saya untuk ngurusin anak-anak kalau kondisi saya seperti ini terus menjadi beban keluarga. Wah, repot, ya. Jadi eh, konsisten saja, ya. Oke, oke, bisa. Kemudian eh, latihan barbel tadi bisa, ya. Yang ringan-ringan aja, ya. Usianya saya 52, ya Bro, ya. 55 mah masih sebaya dengan saya. Ya, tapi ya alhamdulillah, Ya, ya, teman-teman juga bilang lumayan ini awet muda. oke, baik. Ya, Terima kasih Pak Agus. Jadi boleh ya Pak Nur pelan-pelan, ya, apalagi kalau baru mulai gitu, pelan-pelan di awal. Jangan saran saya sih di 15 menit dulu. Oke, baru lanjut dua iya, puluh bertahap iya. sampai bisa seperti yang Pak Agus Paling lakukan. tidak ini lebih segar badan kita kalau kita Ya, olahraga rutin itu. betul, betul. Sangat-sangat. Pikiran jadi pikiran jadi cerah kembali, nggak seperti mendung yang apa
badai di pikiran kita. Saya tuh Ya, badai ini overthinking. karena Negatif. aliran darah juga lancar ya Pak, Iya, termasuk ke otak sehingga juga saraf, mempengaruhi. saraf pernafasan. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, belum ada yang tanya, raise hand, chatnya sudah ada. Saya izin bertanya ya Pak. Ya, boleh. Pak Agus, untuk intermittent fastingnya seperti apa Pak? Ya, saya intermittent fastingnya gini. Saya awal-awal itu 16 8 ya. Saya mulainya 8 malam atau 6 malam ya. Oke, itu berhenti makan. Nah, sebentar, salah nih. 16/8 itu kan berarti 16 jam puasa, 8 Iya, makan. iya, iya. Ya, oke. Iya, sebentar, sebentar. Sarapannya dari sarapannya ya. Sekitar jam 6 atau 8 ya pagi Itu sarapan. sarapan. Tergantung aktivitas saya kan. Mhm. Kalau pagi minggu saya bisa 8. Oke. Kemudian 8 16 ya 16. Oke. Sore itu udah berhenti makan. Ini Bapak Ibu bisa amati hasilnya per hari ya dengan mengamati berat badan. Ya. Nanti pelan, kadang naik lagi, turun, naik lagi, turun, tapi konsisten, turun terus ya. Rata-rata bisa eh, 2 kilo untuk 2 minggu. Ya, seperti itu ya. Naik turun, nggak usah khawatir ya. Oke, yang penting konsisten ya. Kemudian makanan kita harus diet sehat. Nah, saya sudah share di chat itu apa yang dimaksud diet sehatnya. Apa itu protein sehat, apa itu karbohidrat sehat, protein tidak sehat, karbohidrat tidak sehat. Bisa Bapak Ibu baca di tulisan saya tentang nutrisi sehat itu. Ya, ya. Ini lebih bagus untuk tubuh kita dibanding dengan bahan-bahan kimia. Ya, oke. Jadi kalau kita diabetes kan tadi sudah divonis seumur hidup kan, ya. Dan ternyata makin kronis gitu ya, makin kronis ya, dosisnya makin naik ya. Yang nggak disebutkan adalah bahwa akhirnya hati, liver kita dan ginjal kita itu akan rusak. Inilah keunggulan kita mengelola diabetes dengan diet sehat. Tidak membuat liver atau ginjal kita ya rusak ya. Oke. Oke, saya harus eh, apa namanya?
harus terbuka ya bahwa pola makan sehat setelah kita sembuh diabetesnya ya, oke, sudah sesuai apa namanya target kita ya. Ini nggak bisa kita kembali lagi ke pola lama. Jadi harus gunakan pola sehat ini seumur hidup ya. Bedanya ini bukan tambah kronis tapi makin sehat ya. Makin sehat tadi ya disebut apa? Panjang umur gitu ya. Oke. Liver dan ginjal kita nggak sampai sakit ya karena bukan bahan kimia tapi makanan bagi sel-sel kita yang sesungguhnya ya gitu ya Bu. Ini Iya, ya ini baik. jangan jangan melakukan ini lebih dari 3 bulan ya. Kalau sudah 3 bulan istirahatlah 1 bulan ya. Kalau dilihat hasilnya belum maksimal kita jalankan lagi 3 bulan ya. Oke, Hmm, jadi biar nggak membebani ginjal dan liver kita. Oke, berarti 16/8 tadi dengan selama 3 bulan Hmm, istirahat setelah gitu lihat perkembangannya ya Pak ya kalau ya, memang itu. ya, Apa bedanya dengan puasa kita Muslim? ya, Katakanlah puasa ya. Senin Kamis. Itu bisa dipakai ya. Bedanya hanya ini, dia namanya dry fasting ya. Bagusnya untuk yang kesehatan ini ya, bagusnya adalah kita tetap minum, tetap Oke, kalau yang nah apa kita bukan niatnya minum. puasa atau pagi begini berarti kita masih bisa minum ya, Iya, minum. Tapi minum air mineral ya, nggak minum jus ya. Jangan kalau yang saya manis-manis. pakai jus. Ya, oke. Masih boleh minum ya Pak ya? Pakai ini apa kopi sama teh hijau Oke, tanpa gula. tanpa gula. Baik. Baik, ini ada satu chat. Sebentar saya cek lagi sebelum Pak Ronidin tadi. Ini masih satu pertanyaan terakhir ya. Disebutkan olah nafas. Apa manfaatnya buat penderita diabetes? Mm-mm. Bentar. Olah nafas ya. Oke. Saya gunakan olah nafas itu untuk melengkapi ya. Yang pertama adalah penggunaan energi ya, penggunaan energi seperti olahraga ya. Yes, jadi pakai olah nafas cepat. Jadi seperti orang lari gitu ya, gitu. 3 detik gitu ya. Gitu. Ini penggunaan energi lancar organ apa namanya gizi dan oksigen. Oh, ini ya oksigen ini makanan sel ya harus kita sebarkan nih ya. Oke, jadi dengan kita olah nafas hmm, ya oke ini detak jantung kita naik ya kemudian nafas kita menarik oksigen lebih banyak ya seperti itu kemudian
ini untuk penggunaan bukan penggunaan, pengelolaan stres. Ya. Nah, kita tahu ya, stres ini kan kemana-mana, dari otak, dari hati, dari apa namanya, eh, belakang, ya, tulang belakang, ya, terus berkumpul di dada, baik paru-paru maupun jantung. Nah, ini kalau kita lakukan pernafasan lambat, yang paling gampang ini secepatnya ya, berapa detik itu? Ya, seperti itulah ya. Oke, kalau dulu teorinya 3 detik ya, tapi saya nggak yakin juga. Ya, seperti itu. Oke. Yang lambat, semakin lambat kita bernafas, misalnya bisa 4 nafas ya, 4 embusan nafas per menit. Kalau sudah advance ini 1 nafas 1 menit. Ya. Oke. Nah tadi karena lambat, pusat-pusat saraf kita bisa ter apa namanya, terstimulasi ya. Oke, bagi penderita diabetes dua-duanya sangat diperlukan. Oke, termasuk waktu itu saya ini apa namanya, paru-paru itu ya. Oke, Mhm. alhamdulillah ya akhirnya bisa. Gitu ya. Secara umum efek terakhirnya ya imunitas kita meningkat. Ya, Ya, itu Pak cukup. Didit. Cukup. Baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena setengah 10 pengennya terus juga ya, karena saya juga sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masih pengen ditanyakan kepada Pak Agus, tapi mengingat waktu, eh, ya tadi kita cukup banyak mendengar sharing ya dari Pak Agus bagaimana kita bisa hidup sehat dan khususnya memperhatikan semua aspek kehidupan ya, baik itu spiritual, baik fisik, emosi, mental, sosial, semua diperhatikan sehingga dan ini tentu saja butuh waktu ya Pak Agus ya, Ya, butuh waktu, butuh konsisten, fokus dan sabar. melakukannya secara happy, secara semangat dan yakin dengan Allah Iya, bahwa tadi itu. di awal yakin dengan Allah bahwa kita akan dibantu, yakin dengan Allah kita akan disehatkan, dimudahkan. Bapak Ibu sekalian, ini suatu topik yang sangat menarik, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sebelum saya tutup, mohon closing statement-nya. Iya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya selalu punya prinsip ya sejak sakit ya. eh, Satu, ilmu yang bermanfaat hanya eh, bermanfaat ya kalau diamalkan, dan pengamalan ilmu yang bermanfaat ya akan membawa berkah. Berkahnya tidak hanya eh, uang ya, oke, tapi yang paling penting tentunya berkahnya adalah kesehatan diri kita. Kalau Bapak Ibu juga punya ilmu ya, mempraktikkan ilmu ini ya, Bapak Ibu punya jaminan
kesehatan bagi keluarga Bapak Ibu. Nanti lambat laun istri, anak-anak, pola makan sehatnya akan menular, gitu ya, Bapak. Nular ya, Iya, pasti akan menular dan ya, akhirnya terbangun. iya, kita bisa menjadi pionir bagi pribadi yang holistik, ya, sehat, holistik, dan bahagia. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus, sangat inspiratif sekali ya. Jadi kita mengamalkan apa yang kita ketahui kepada diri kita sendiri, kemudian kepada orang di sekitar kita, dan tentunya ini juga sudah mulai kepada lingkungan yang lebih jauh. Jadi banyak belajar, mengamalkan, kemudian disebarkan ya Pak ya. Insya Allah akan lebih bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang lain. Sekali lagi jazakallah khair Pak Agus, barakallah. Mudah-mudahan berkah. Bapak Ibu sekalian, juga saya terima kasih sekali atas kehadirannya, atas partisipasinya pada acara Ikon pada malam hari ini. Dan